Bab 1. Keangkuhan di bawah terik matahari Mandalika. Mungkin kalian melihatku sebagai sosok yang sempurna. Berdiri tegak di tengah lintasan aspal sirkuit Mandalika yang membara, dengan gaun ketat yang membalut tubuhku, dan payung emas yang selalu ku genggam erat. Namaku Maya. Di dunia balap, aku adalah ratu. Semua mata tertuju padaku, semua kamera berusaha menangkap sudut terbaik dari wajahku. Aku menikmati setiap detik tatapan penuh pemujaan itu. Bagiku, aspal panas Nusa Tenggara Barat ini adalah panggung sandiwara di mana aku adalah pemeran utamanya. Namun, di balik senyum yang kupoles dengan lipstik mahal ini, ada rahasia yang terkunci rapat. Sebuah rahasia yang menurutku sangat memuakkan jika sampai tercium oleh rekan-rekan sosialitaku di Jakarta. Aku tidak lahir dari keluarga kaya seperti yang sering aku ceritakan di wawancara televisi. Aku bukan anak pengusaha berlian yang tewas kecelakaan. Itu semua bohong. Aku hanyalah seorang gadis desa dari kaki Gunung Ciremai di Jawa Barat yang merasa muak dengan bau keringat dan kemiskinan. Aku benci mengingat rumah kayu yang bocor setiap kali hujan. Aku benci mencium aroma sabun cuci dari pakaian ibuku yang merupakan seorang buruh cuci harian. Bagiku, kemiskinan adalah penyakit menular yang harus aku hindari dengan cara apapun. Dan cara itu adalah dengan melupakan siapa diriku sebenarnya. 1 tahun yang lalu, aku resmi memutus semua komunikasi dengan kampung halamanku. Aku memblokir nomor telepon ibu, aku mengabaikan semua pesan singkat yang menanyakan kabarku. Bagiku, mereka hanya akan menjadi penghambat karirku yang sedang meroket. Aku merasa sudah membayar hutang budiku dengan mengirimkan beberapa juta rupiah terakhir kali, lalu aku menganggap urusan kami selesai. Aku merasa berhak untuk bahagia, berhak untuk hidup mewah, dan berhak untuk sombong. Ya, aku memang sombong. Dan saat itu, aku merasa kesombongan adalah pelindung terbaik agar orang tidak merendahkanku. Pagi itu di Mandalika, udara sangat menyengat. Panasnya mencapai 40 derajat Celcius. Aku berdiri di samping pembalap utama dari tim pabrikan asal Italia. Aku memegang payung emas itu dengan angkuh. Seorang asisten baru mendekatiku, membawakan sebotol air mineral yang menurutku suhunya sudah tidak dingin lagi. Tanpa pikir panjang, aku menyiramkan air itu ke kakinya di depan banyak orang. Aku memaki dia dengan kata-kata kasar, menyebutnya tidak berguna karena tidak bisa mengurus hal sepele seperti suhu air minum. Aku tidak peduli dia menangis, aku tidak peduli orang-orang melihatku dengan sinis. Aku adalah Maya, dan di tempat ini, akulah yang memegang kendali. Masa lalu yang ingin aku kubur sedalam mungkin. Seringkali, saat aku sedang menatap cermin di hotel mewah pinggir pantai, bayangan masa kecil itu muncul kembali. Bayangan saat aku dan ayah berteduh di bawah gubuk sawah saat hujan badai melanda desa kami. Kami hanya punya 1 payung kertas yang sudah robek di beberapa bagian. Ayah selalu mengarahkan payung itu ke arahku, membiarkan pundaknya sendiri basah kuyup terkena air hujan yang dingin. Dia selalu bilang bahwa aku adalah permata hatinya, bahwa suatu saat nanti aku harus menjadi orang sukses agar tidak perlu lagi berteduh di bawah payung rusak. Setiap kali ingatan itu muncul, aku segera menepisnya. Aku merasa benci karena ayah tidak cukup kaya untuk memberiku kehidupan yang layak sejak kecil. Aku merasa malu jika membayangkan ayah yang hanya seorang petani penggarap muncul di sirkuit ini dengan baju kumalnya. Maka, setiap ada orang yang bertanya tentang orang tuaku, aku selalu menjawab bahwa mereka sudah tidak ada. Aku membunuh mereka dalam narasiku, demi menjaga martabatku yang palsu. Aku merasa sudah cukup berterima kasih kepada Allah karena telah memberiku kecantikan ini,
Namun aku lupa bahwa semua ini hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Kesuksesanku membuatku merasa seperti Tuhan kecil. Aku merasa uang bisa membeli segalanya, termasuk kehormatan. Aku sering menghina kru sirkuit yang bekerja keras di bawah terik matahari. Aku menyebut mereka orang-orang kelas bawah yang tidak punya masa depan. Aku merasa derajatku jauh di atas mereka hanya karena aku sering diundang ke pesta-pesta mewah di Jakarta dan berteman dengan para pesohor. Aku lupa bahwa di bawah aspal sirkuit yang mewah ini, ada keringat buruh yang membangunnya. Aku benar-benar telah buta oleh cahaya lampu kamera dan kilauan emas payung yang kubawa. Pernah suatu ketika, seorang wanita tua yang bekerja sebagai pembersih toilet di area sirkuit tidak sengaja menyenggol tas mahalku dengan kain pelnya. Aku berteriak histeris seolah-olah dunia akan kiamat. Aku menuntut pihak pengelola sirkuit untuk memecat wanita itu saat itu juga. Aku tidak peduli wanita itu bersimpuh di kakiku sambil memohon karena dia butuh pekerjaan itu untuk membeli obat suaminya. Aku hanya peduli pada tasku yang sedikit terkena air sabun. Alhamdulillah, saat itu aku merasa sangat berkuasa ketika melihat wanita itu diseret keluar oleh petugas keamanan. Aku tidak tahu bahwa setiap tetes air mata yang jatuh karena perbuatanku sedang dicatat oleh langit. Mendung yang membawa petaka bagi hatiku yang buta. Siang itu, cuaca di Lombok tiba-tiba berubah drastis. Awan hitam yang sangat pekat mulai bergulung dari arah perbukitan, menelan terik matahari yang tadi membakar. Angin kencang mulai berhembus, membawa aroma tanah yang basah. Balapan utama kelas bergengsi baru saja akan dimulai. Semua kru sibuk mempersiapkan ban basah, sementara aku tetap berdiri dengan gaya angkuhku, memegang payung emas yang kini terasa sedikit berat karena terpaan angin. Hujan turun dengan sangat tiba-tiba. Bukan sekadar gerimis, tapi hujan lebat yang seolah-olah tumpah dari langit. Sirkuit Mandalika yang megah itu seketika berubah menjadi lautan air. Panitia mengumumkan bahwa balapan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Semua orang berlarian mencari tempat berteduh. Aku, dengan sepatu hak tinggiku yang sangat mahal, berjalan dengan sangat hati-hati menuju area khusus yang tertutup. Aku tidak ingin gaun mahalku rusak, aku tidak ingin riasan wajahku luntur. Di tengah kekacauan orang-orang yang berlarian, aku melihat seorang pria tua. Pakaiannya sangat lusuh, sebuah kemeja batik yang sudah pudar warnanya dan celana kainnya menggantung di atas mata kaki. Dia berdiri dengan gemetar di dekat pintu masuk area khusus, tempat di mana aku berdiri. Dia memegang sebuah kotak kecil yang dibungkus plastik bening dengan sangat erat, seolah-olah kotak itu adalah harta karun yang paling berharga di dunia. Dia tampak bingung, matanya yang mulai kabur menatap ke sana kemari, seolah sedang mencari seseorang di tengah ribuan orang yang ada di sana. Pria tua itu tampak menggigil hebat. Air hujan membasahi seluruh tubuhnya hingga dia tampak seperti ayam sayur yang malang. Dia mencoba mendekat ke arah atap tempatku berdiri untuk sedikit berlindung dari derasnya air yang menghujam. Namun, kehadirannya bagiku adalah sebuah gangguan. Dia tampak sangat kotor, kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit karet sudah penuh dengan lumpur dari area parkir yang belum sempat raspal sempurna. Aku merasa jijik melihatnya. Aku merasa keberadaannya di dekatku bisa menurunkan citra kemewahan yang selama ini aku bangun dengan susah payah. Keangkuhan yang berujung pada tindakan keji. Saat pria tua itu melangkah lebih dekat ke arahku, aku melihat dia mencoba menyapa seseorang. Namun suaranya tenggelam oleh suara guntur yang menggelegar. Dia mencoba meraih pegangan pintu, namun tangannya yang gemetar justru hampir menyentuh ujung gaunku. Aku tersentak kaget. Rasa jijik dan amarah meledak di dadaku seketika. Tanpa pikir panjang,
Aku menggunakan tangan kiriku untuk mendorong bahu pria tua itu dengan sangat keras. Pria tua itu tidak siap. Tubuhnya yang kurus dan lemah terhuyung ke belakang. Dia terjatuh dengan posisi terduduk tepat di sebuah kubangan air lumpur yang dalam di pinggir lintasan. Kotak plastik yang dia bawa terlepas dari tangannya dan jatuh ke dalam lumpur. Aku melihat dia meringis kesakitan, memegang pinggangnya yang mungkin saja terbentur keras. Namun, bukannya merasa kasihan, aku justru meneriakinya dengan kata-kata yang sangat tajam. Aku memaki dia karena hampir menyentuhku. Aku menyebutnya tua bangka yang tidak tahu diri karena berani masuk ke area orang-orang penting. Aku melihat beberapa orang di sekitar mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian itu. Aku justru merasa bangga. Aku ingin memperlihatkan pada dunia bahwa aku memiliki standar hidup yang tinggi dan tidak sembarang orang bisa mendekatiku. Pria tua itu hanya menunduk. Dia tidak membalas makianku. Dia justru merangkak di dalam lumpur untuk mengambil kembali kotak plastiknya yang sudah kotor. Dengan suara yang sangat pelan dan gemetar, dia bergumam meminta maaf. Dia bilang dia tidak bermaksud menggangguku, dia hanya ingin berteduh sebentar. Namun aku tidak peduli, aku menyuruh petugas keamanan untuk menyeretnya sejauh mungkin dari pandanganku. Petugas keamanan yang juga merasa segan padaku segera melakukan perintah itu. Mereka menarik tangan pria tua itu dan membawanya pergi ke arah gerbang luar sirkuit, di tengah hujan yang semakin menggila. Aku berdiri di sana, dengan payung emas yang tetap kering, merasa menang. Aku tidak sadar bahwa pria itu terus menatapku dari kejauhan dengan tatapan yang sangat dalam, sebuah tatapan yang penuh dengan luka namun juga penuh dengan kerinduan yang sangat besar. Aku mengibaskan gaunku, memastikan tidak ada setetes pun air lumpur yang menempel, lalu aku berjalan masuk ke dalam ruangan berpendingin udara dengan perasaan puas. Aku merasa telah memberikan pelajaran pada orang kecil itu agar tahu tempatnya. Aku merasa sangat hebat saat itu, tanpa tahu bahwa beberapa jam lagi, duniaku yang indah ini akan hancur berkeping-keping. Dan rasa sakit yang akan aku rasakan tidak akan sebanding dengan dinginnya hujan yang dirasakan pria tua itu. Bab 2. Runtuhnya tahta dari jemari yang berlumur dosa. Dunia digital bekerja lebih cepat daripada kilat yang menyambar di langit Mandalika. Baru saja aku menyesap segelas sampanye dingin di dalam ruangan VIP yang kedap suara, manajerku datang dengan wajah sepucat kapas. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyodorkan ponselnya ke depan mataku. Di sana, di layar kecil itu, aku melihat diriku sendiri. Video saat aku mendorong pria tua itu ke lumpur telah menyebar seperti api yang menyiram bensin. Narasi di media sosial sangat kejam. Mereka menyebutku iblis berwajah malaikat, mereka mengutukku dengan kata-kata yang jauh lebih kasar dari apa yang kuucapkan pada pria tua tadi. Dalam hitungan menit, jumlah pengikutku turun drastis, dan yang lebih mengerikan, satu persatu label fashion dan sponsor besar mengirimkan pesan pemutusan kontrak secara sepihak. Aku gemetar. Bukan karena merasa bersalah pada pria itu, tapi karena aku takut kehilangan kemewahan ini. Aku mencoba menelepon beberapa relasiku, orang-orang hebat yang biasanya memujaku, namun tidak ada satupun yang mengangkat. Aku baru sadar bahwa di dunia yang serba palsu ini, saat kamu jatuh, tidak ada tangan yang akan terulur untuk membantumu. Aku merasa seperti sedang berdiri di puncak menara kaca yang tiba-tiba retak dan akan hancur berkeping-keping. Aku berteriak frustrasi, melempar gelas kristal ke dinding hingga hancur berantakan. Aku masih menyalahkan pria tua itu. Aku berpikir, jika saja dia tidak muncul, jika saja dia tidak mendekatiku, semua ini tidak akan terjadi. Keangkuhanku masih berusaha melindungi sisa-sisa harga diriku yang sudah terluka.
Petugas keamanan sirkuit kemudian memintaku untuk segera meninggalkan lokasi melalui pintu belakang karena sekelompok massa mulai berkumpul di depan, menuntut permohonan maaf dariku secara langsung. Aku yang biasanya keluar dengan pengawalan ketat dan sorotan kamera penuh kekaguman, kini harus mengendap-endap seperti pencuri. Hujan di luar masih belum reda, justru semakin deras seolah-olah langit sedang ikut menangis atau mungkin sedang memuntahkan kemarahannya padaku. Aku berlari menuju parkiran dengan perasaan campur aduk antara marah, takut, dan bingung. Sebuah kotak plastik di tengah genangan duka. Langkahku terhenti tepat di titik di mana aku mendorong pria tua itu tadi. Area itu kini sepi, hanya ada suara hujan yang menghantam aspal. Mataku menangkap sesuatu yang tertinggal di dalam kubangan lumpur coklat yang kental. Itu adalah kotak plastik yang tadi dibawa oleh si pria tua. Entah mengapa, ada dorongan kuat di dalam batinku untuk mengambilnya. Mungkin karena aku ingin mencari tahu siapa sebenarnya orang ini yang telah menghancurkan karirku dalam sekejap. Dengan jijik, aku memungut kotak yang sudah kotor itu. Kotaknya sangat ringan, namun terasa sangat dingin di tanganku. Aku masuk ke dalam mobil mewahku, mengunci pintu, dan dengan tangan yang masih gemetar, aku membuka bungkusan plastik lusuh itu. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil yang sudah tua. Saat aku membukanya, jantungku seolah berhenti berdetak. Hal pertama yang aku lihat adalah sebuah foto lama yang sudah menguning di bagian pinggirnya. Di foto itu, terlihat seorang pria muda yang tersenyum lebar sambil menggendong seorang anak perempuan kecil di pundaknya. Mereka berdua berteduh di bawah sebuah payung kertas yang sudah robek-robek. Pria di foto itu adalah ayahku, dan anak kecil yang tertawa bahagia itu adalah aku. Duniaku serasa berputar. Kepalaku berdenyut sangat kencang hingga aku harus memejamkan mata sejenak. Aku melihat kembali pria tua yang tadi aku dorong. Ingatanku mencoba mencocokkan wajah pria yang berlumuran lumpur tadi dengan wajah ayahku di foto ini. Ya Allah, bagaimana mungkin aku tidak mengenali ayahku sendiri? Bagaimana mungkin aku bisa begitu buta hingga tidak mengenali gurat wajah pria yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang? Pria tua yang aku sebut sampah, yang aku dorong ke dalam lumpur, yang aku maki sebagai tua bangka tidak tahu diri, adalah orang yang dulu selalu mendekapku erat saat aku ketakutan mendengar suara guntur. Surat dari lubang luka yang paling dalam. Di bawah foto itu, ada selembar sertifikat tanah yang sudah agak lecek dan selembar surat yang ditulis di atas kertas buku tulis bergaris. Tulisan tangannya sangat gemetar, khas tulisan tangan orang tua yang sudah tidak kuat memegang pena dengan stabil. Aku mulai membaca kata demi kata, dan setiap kalimat yang kubaca terasa seperti sembilu yang menyayat jantungku tanpa ampun. Di dalam surat itu, ayah menulis bahwa dia sudah mencariku kemana-mana. Dia bercerita bahwa ibu sedang sakit keras di sebuah rumah sakit kecil di Jawa Barat. Penyakitnya sudah menjalar ke paru-paru dan dia sering mengigau menyebut namaku. Ayah menulis bahwa dia terpaksa menjual ginjalnya demi bisa menebus sertifikat tanah rumah kami yang dulu digadaikan untuk biaya sekolah modelku di Jakarta. Dia ingin memberikan sertifikat itu padaku agar aku punya aset di masa depan, agar aku tidak perlu merasa malu memiliki orang tua miskin. Dia datang ke Mandalika dengan sisa uang terakhirnya, hanya untuk memberikan surat dan sertifikat itu secara langsung karena dia tahu aku sudah mengganti nomor teleponku berkali-kali. Dia tidak ingin meminta uang padaku. Dia hanya ingin menyampaikan pesan ibu bahwa ibu sudah memaafkan semua kesalahanku dan sangat merindukanku sebelum dia menutup mata untuk selamanya. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Aku menangis meraung-raung di dalam mobil, memukul-mukul setir dengan penuh penyesalan yang sangat terlambat. Aku mengingat kembali bagaimana aku mendorongnya,
bagaimana aku melihatnya merangkak di dalam lumpur untuk mengambil kotak ini. Ternyata di dalam kotak ini adalah seluruh hidupnya, seluruh pengorbanannya, dan seluruh cintanya yang tanpa syarat untukku. Sementara aku membalas semua itu dengan hinaan dan dorongan kasar yang merendahkan martabatnya sebagai seorang manusia dan sebagai seorang ayah. Aku merasa menjadi makhluk paling menjijikkan yang pernah ada di atas muka bumi ini. Penyesalan yang memburu di tengah badai. Tanpa mempedulikan keselamatanku, aku langsung memacu mobil keluar dari area sirkuit. Aku mengemudi seperti orang gila di tengah jalanan Lombok yang mulai tergenang air. Aku harus menemukan ayah. Aku harus memohon maaf padanya. Aku teringat tadi aku menyuruh petugas keamanan untuk menyeretnya keluar gerbang. Aku membayangkan ayah yang sedang sakit dan lemah, berdiri di pinggir jalan tanpa arah di tengah hujan badai ini. Rasa takut mulai menyergapku, takut jika terjadi sesuatu padanya, takut jika aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk bersujud di kakinya. Aku menyusuri sepanjang jalan keluar sirkuit, mataku menyisir setiap sudut trotoar, setiap halte bus, dan setiap warung kecil yang tutup. Namun pria dengan kemeja batik pudar itu tidak terlihat di mana-mana. Aku turun dari mobil, membiarkan tubuhku basah kuyup, membiarkan riasan wajahku yang mahal hancur terkena air hujan. Aku berteriak memanggil nama ayah di tengah kebisingan badai, namun hanya suara petir yang menyahut. Aku merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Semua uang di rekening bankku, semua tas mewah di apartemenku, semuanya terasa tidak berguna sekarang. Aku akan memberikan segalanya demi bisa melihat wajah ayah sekali lagi dan memeluknya. Tiba-tiba, aku melihat kerumunan orang di dekat sebuah jembatan kecil, tidak jauh dari pintu keluar sirkuit. Ada sebuah mobil ambulans dengan lampu sirine yang berputar-putar warna merah. Jantungku berdegup sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Aku berlari menuju kerumunan itu, menyibak orang-orang yang sedang menonton. Di sana, di atas aspal yang dingin, aku melihat seseorang terbaring lemah dengan ditutupi kain sarung yang sudah basah. Di sampingnya, seorang petugas medis sedang berusaha memberikan pertolongan pertama. Aku mengenali sandal jepit karet itu. Sandal jepit yang tadi kulihat terbenam di lumpur sirkuit. Dunia seolah berhenti berputar saat aku melihat wajah ayah yang sudah sangat pucat, matanya terpejam rapat, dan napasnya sangat tersengal-sengal. Petugas medis itu bilang bahwa ayah pingsan karena hipotermia dan sepertinya ada masalah serius dengan detak jantungnya. Aku langsung berlutut di sampingnya, memegang tangannya yang sangat dingin dan kasar karena bertahun-tahun bekerja keras di sawah. Aku menangis sejadi-jadinya, menciumi tangan itu, memohon agar dia jangan meninggalkanku sekarang. Aku terus membisikkan kata maaf di telinganya, namun ayah tidak memberikan respon apapun. Dia segera diangkat ke dalam ambulans untuk dibawa ke ruang ICU terdekat. Aku ikut masuk ke dalam ambulans itu, mendekap kotak kayu berisi sertifikat tanah dan foto kami, sambil terus berdoa kepada Allah agar memberiku satu saja kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak peduli lagi dengan karirku yang hancur. Aku tidak peduli lagi dengan hujatan sejuta orang di internet, aku hanya ingin ayahku kembali. Bab 3. Suara mesin penghitung detak jantung di ruang ICU. Lorong Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram terasa begitu dingin dan sunyi. Bau karbol yang menyengat menusuk hidungku, namun aku tidak lagi merasa jijik seperti biasanya. Aku duduk bersimpuh di lantai ubin yang dingin tepat di depan pintu ruang ICU, tempat di mana ayah sedang berjuang antara hidup dan mati. Pakaianku masih basah kuyup, rambutku acak-acakan, dan riasan wajahku sudah luntur menyisakan noda hitam di bawah mata. Aku tidak lagi peduli dengan penampilanku.
Aku tidak peduli jika ada orang yang mengenaliku sebagai Maya sang umbrella girl yang sedang viral karena kejahatannya. Saat ini, aku hanyalah seorang anak yang penuh dosa, yang sedang menunggu ampunan dari seorang laki-laki yang paling aku sakiti di dunia ini. Setiap kali lampu merah di atas pintu ruang ICU berkedip, jantungku serasa berhenti berdetak. Aku memeluk erat kotak kayu pemberian ayah, seolah-olah kotak itu adalah satu-satunya penyambung nyawanya. Aku membuka kembali surat dari ayah, membacanya berulang-ulang sampai air mataku membasahi kertas itu hingga tintanya sedikit luntur. Kalimat demi kalimat yang ditulis ayah dengan tangan gemetarnya terasa seperti cambukan yang menghantam jiwaku. Ayah menceritakan betapa bangganya dia melihatku di televisi, meskipun dia tahu aku mengaku sebagai anak yatim piatu. Dia tidak marah, dia justru meminta maaf karena kemiskinannya membuatku harus berbohong kepada dunia. Ya Allah, betapa jahatnya aku selama ini. Aku mengejar kemewahan yang fana sementara ayah rela kehilangan satu ginjalnya agar aku bisa hidup dalam kebohongan yang aku ciptakan sendiri. Tiba-tiba, ponselku yang berada di lantai terus bergetar. Ratusan notifikasi masuk tanpa henti. Aku memberanikan diri untuk membukanya. Ternyata, seseorang telah merekam momen saat aku menangis di ambulans dan saat aku bersujud di depan ruang ICU. Video itu kini sedang menjadi pembicaraan hangat di seluruh Indonesia. Komentar-komentar pedas masih ada, namun mulai banyak orang yang merasa haru melihat penyesalanku. Namun bagiku, semua simpati netizen itu tidak ada artinya lagi. Aku tidak butuh dukungan mereka, aku tidak butuh 1 juta pengikut, aku hanya butuh ayah membuka matanya. Aku hanya ingin mengucapkan kata maaf secara langsung, bukan melalui narasi media sosial yang palsu. Aku merasa sangat kecil di hadapan kebesaran Allah yang sedang menunjukkan kekuasaannya melalui takdir yang sangat pahit ini. Ketika dunia berpaling dan hanya doa yang tersisa. Berjam-jam aku menunggu dalam ketidakpastian. Tengah malam telah lewat, dan suasana rumah sakit semakin mencekam. Seorang perawat keluar dari ruang ICU dan memanggil namaku. Dengan kaki yang lemas, aku berdiri dan mendekati perawat itu. Dia mengatakan bahwa ayah sudah melewati masa kritisnya, namun kondisinya masih sangat lemah. Ayah terus memanggil namaku dalam igauannya. Perawat itu mengizinkanku masuk untuk melihatnya selama 5 menit. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan alat-alat medis yang bunyinya sangat menyiksa telingaku. Di sana, ayah terbaring dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Wajahnya yang keriput tampak sangat tirus, dan kulitnya yang gelap karena sinar matahari sawah kini tampak pucat pasi. Aku mendekat ke samping tempat tidurnya, memegang tangannya yang kasar, lalu aku mencium tangan itu lama sekali. Air mataku jatuh mengenai punggung tangan ayah. Tiba-tiba, jemari ayah bergerak sedikit. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit ruangan sebelum akhirnya beralih ke wajahku. Ada senyum tipis yang muncul di bibirnya yang kering. Dengan suara yang sangat lemah, hampir seperti bisikan angin, ayah berkata bahwa dia sangat merindukanku. Dia bilang dia tidak marah padaku, dia hanya ingin aku pulang. Ayah bilang ibu sudah menungguku di rumah sederhana kami di kaki Gunung Ciremai. Di saat itu, hatiku hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memiliki hati seluas samudera seperti ayah? Di saat aku membuangnya, dia tetap memelukku dalam doa-doanya. Alhamdulillah, aku merasa beban berat yang menghimpit dadaku selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Namun, rasa bersalah itu tetap ada dan akan selalu ada sebagai pengingat bagiku. Aku berjanji di depan ayah yang masih lemah itu, bahwa aku akan meninggalkan semua kemewahan palsu di Jakarta. Aku tidak ingin lagi kembali ke dunia balap,
Aku tidak ingin lagi menjadi pusat perhatian yang penuh kepalsuan. Aku ingin menjadi Maya yang dulu, anak desa yang menghargai setiap butir nasi dan setiap tetes keringat orang tuanya. Aku menyadari bahwa kesuksesan yang sesungguhnya bukan berada di bawah payung emas di sirkuit megah, melainkan berada di bawah kaki ibu dan di dalam ketulusan melayani orang tua. Malam itu, aku menghabiskan waktu dengan duduk di samping tempat tidur ayah, membisikkan doa-doa yang dulu pernah dia ajarkan padaku saat aku masih kecil. Aku merasa seperti dilahirkan kembali. Karirku memang sudah hancur. Namaku mungkin sudah tercemar selamanya di dunia modeling, namun jiwaku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Aku tidak lagi takut akan kemiskinan, karena aku baru sadar bahwa kemiskinan yang paling mengerikan adalah kemiskinan hati dan hilangnya rasa bakti kepada orang tua. Pulang ke pelukan yang dulu aku sia-siakan. 1 minggu kemudian, setelah kondisi ayah cukup stabil untuk melakukan perjalanan jauh, aku membawanya pulang ke Jawa Barat. Aku menyewa mobil ambulans pribadi untuk mengantarnya langsung ke desa kami di Kuningan. Sepanjang perjalanan, aku menatap wajah ayah yang tampak lebih tenang karena dia tahu dia akan segera bertemu dengan ibu. Aku mematikan semua akun media sosialku. Aku membuang semua nomor telepon rekan-rekan sosialitaku yang tidak pernah ada saat aku terjatuh. Aku hanya menyisakan satu tujuan, yaitu rumah kayu tempat aku dibesarkan. Saat mobil ambulans memasuki gerbang desa, kenangan masa kecil mulai berputar di kepalaku. Bau pohon pinus dan udara dingin pegunungan menyambutku dengan hangat, seolah-olah alam sedang memaafkanku. Kami sampai di depan sebuah rumah kecil yang dinding kayunya sudah mulai lapuk. Di sana, di depan pintu, aku melihat seorang wanita tua duduk di kursi roda. Itu adalah ibuku. Tubuhnya sangat kurus, wajahnya sudah sangat berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Namun mata itu tetap sama, penuh dengan cinta yang tidak pernah padam untuk anak perempuannya yang nakal ini. Aku turun dari mobil bahkan sebelum mobil itu berhenti sempurna. Aku berlari menuju ibu dan langsung bersujud di pangkuannya. Aku menangis sejadi-jadinya, membasahi kain jarik yang dia kenakan. Ibu mengusap rambutku dengan tangannya yang gemetar karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Dia tidak memarahiku, dia hanya membisikkan bahwa dia sangat bersyukur kepada Allah karena telah mengembalikan anaknya. Dia bilang dia selalu menyiapkan 1 piring tambahan di meja makan setiap malam, berharap suatu saat aku akan mengetuk pintu rumah dan kembali makan bersamanya. Rasa sesak di dadaku semakin menjadi-jadi saat mendengar hal itu. Selama ini aku makan di restoran mewah dengan harga jutaan rupiah, sementara ibuku menunggu dengan 1 piring nasi yang mendingin karena merindukan kehadiranku. Kami menghabiskan hari itu dengan penuh haru. Aku merawat ayah dan ibu dengan tanganku sendiri. Aku membersihkan rumah yang sudah tidak terurus itu, mencuci pakaian mereka, dan memasakkan makanan sederhana untuk mereka. Tidak ada lagi Maya sang umbrella girl yang sombong. Yang ada hanyalah Maya, seorang anak buruh cuci yang sedang mencoba menebus dosa-dosanya. Penduduk desa datang silih berganti, mereka menatapku dengan heran, namun aku tidak peduli lagi dengan penilaian manusia. Fokusku hanya satu, yaitu membahagiakan kedua orang tuaku di sisa usia mereka. Cahaya abadi di balik payung yang tidak lagi emas. Kini, kehidupan kami berubah drastis namun terasa jauh lebih bermakna. Aku menjual seluruh koleksi tas mewah, sepatu bermerek, dan mobil mahalku di Jakarta. Uang hasil penjualannya aku gunakan untuk merenovasi rumah orang tuaku agar lebih layak dan nyaman untuk masa penyembuhan mereka. Aku juga membuka sebuah warung kecil di depan rumah dan membantu mengelola lahan pertanian milik ayah yang dulu sempat terbengkalai. Setiap hari,
Tugasku adalah memastikan ayah dan ibu meminum obatnya tepat waktu dan merasa dicintai. Ada satu momen yang tidak akan pernah aku lupakan. Suatu hari, hujan lebat kembali turun di desa kami. Langit berubah gelap dan guntur menggelegar di kejauhan. Ayah ingin duduk di teras depan untuk melihat hujan, namun air hujan mulai masuk tertiup angin. Aku mengambil sebuah payung besar. Bukan payung emas yang dulu selalu kubawa di Mandalika, melainkan payung hitam sederhana yang biasa dipakai warga desa. Aku berdiri di samping kursi roda ayah dan di dekat tempat duduk ibu, memayungi mereka berdua agar tidak terkena percikan air hujan. Aku berdiri di sana selama berjam-jam, membiarkan sebagian tubuhku sendiri basah kuyup karena angin kencang. Namun kali ini, aku tidak merasa marah. Aku justru tersenyum bahagia. Aku menyadari bahwa inilah arti sebenarnya dari memegang payung. Tugas seorang pemegang payung bukan untuk pamer kecantikan di lintasan balap, melainkan untuk melindungi orang-orang yang paling berharga dalam hidup kita dari badai yang menghantam. Aku melihat wajah ayah dan ibu yang tampak sangat tenang dan bahagia saat berada di bawah perlindunganku. Kisahku mungkin menjadi pelajaran pahit bagi banyak orang di luar sana. Jangan pernah menukar orang tuamu dengan harta seisi dunia, karena saat kamu kehilangan mereka, tidak akan ada jumlah uang yang bisa membeli kembali waktu yang telah hilang. Aku bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk bertobat sebelum semuanya benar-benar terlambat. Meskipun aku tidak lagi dikenal sebagai ratu sirkuit, aku merasa menjadi wanita paling kaya di dunia karena aku masih bisa mencium tangan kedua orang tuaku setiap pagi. Cahaya sejati itu bukan berasal dari lampu kamera atau kilauan emas, melainkan berasal dari doa orang tua yang ridho atas pengabdian anaknya. Di bawah hujan pegunungan ini, aku akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini aku cari di tempat yang salah. Aku telah pulang, bukan hanya ke rumah, tapi ke fitrahku sebagai seorang manusia yang tahu arti syukur dan bakti.